Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Hidup manusia di dunia ini penuh dengan pertanyaan, bagaikan teka-teki silang yang harus kita isi dengan jawaban sesuai dengan kolom yang ada. Sedari usia balita saat mulai belajar bicara, sering ditanya siapa namanya, berapa umurnya, dan sudah sekolah atau belum. Saat usia sekolah kita pasti menghadapi banyak pertanyaan dalam kertas ujian yang kadang-kadang kita tidak tahu pasti jawabannya. Tentu saja sebagai orang percaya, juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Bukan pertanyaan sekedar iseng-iseng atau basa-basi, tetapi sebagai refleksi untuk pengembangan diri dan pertumbuhan kehidupan rohani kita. Pertanyaan seperti mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan setiap hari? Apakah kita mudah kecewa kepada Tuhan? Apakah kita mengikuti Tuhan atau memanfaatkan Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun hidup tidak menjadi mudah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, tentu kita harus mulai dengan mengingat kembali waktu pertama kali kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biasanya keselamatan yang diterima seseorang tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, adanya kesaksian orang percaya yang menceritakan kabar baik tentang pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa manusia. Yesus sendiri sering menggunakan cerita sehari-hari untuk menggambarkan makna rohani yang mendalam tentang kerajaan Allah dan kehidupan kekal bagi orang percaya. Kedua, adanya perbuatan ajaib atau mujizat dari Tuhan. Yesus tidak hanya mengajarkan sebuah teori, tetapi juga membuktikan kuasa Allah secara nyata melalui berbagai mujizat dan tanda-tanda ajaib. Tujuannya untuk menegaskan bahwa Ia adalah Mesias yang berkuasa untuk membebaskan manusia dari penderitaan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, serta memberkati dengan memberi makan ribuan orang. Masalahnya setelah menjadi orang percaya, kebanyakan dari kita hanya mengingat dan menginginkan kuasa mujizatnya untuk menolong kesulitan kita, termasuk berkatnya. Sebenarnya tidak salah juga. Saat kita sakit, kita berdoa kesembuhan. Saat kita kekurangan, kita berdoa kecukupan. Saat kita gagal, kita berdoa keberhasilan. Tapi di balik semua itu, orang percaya juga harus fokus pada kehidupan rohaninya, sebab ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja. Itu tercatat dalam Matius 4 ayat 4. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ada tubuh alamiah yang akan ditaburkan dan ada tubuh rohania yang akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 44. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Hanya memikirkan atau meminta perkara-perkara jasmani membuat kita tidak bertumbuh. Sehingga dapat dimengerti hidup orang percaya menjadi susah berdoa, susah membaca dan mengerti firman, mudah kecewa, tidak dapat menerima hal-hal yang sukar. Sebagai tanda bahwa orang percaya mengalami pertumbuhan,
adalah kembali dengan jawaban atas pertanyaan di awal tadi. Pertama, mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan setiap hari? Berdoa berarti membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Mencari Tuhan setiap hari baik dalam susah maupun senang. Berarti kita ingin mengenal Dia dan kebenarannya secara pribadi, serta merasakan kasih-Nya yang menguatkan kehidupan rohani maupun jasmani. Kedua, apakah kita mudah kecewa kepada Tuhan? Sebagai manusia kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata. Dan seringkali apa yang kita lihat membuat kita kecewa. Namun apa yang kita percayai tentang pribadi dan karya Tuhan akan memampukan kita melihat melampaui apa yang ada di depan mata. Memampukan kita bersyukur dalam hari-hari yang paling sulit. Kita tidak menjadi kecewa kepada Tuhan dan lari menjauh darinya, tetapi justru makin mendekat dan bergantung kepadanya. Ketiga, apakah kita mengikuti Tuhan atau memanfaatkan Tuhan? Mengikuti Tuhan berarti kita tunduk pada kedaulatannya dan mengizinkan firman-Nya untuk mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Memanfaatkan Tuhan berarti kita hanya menaati perintah yang menguntungkan dan mengabaikan perintah yang menuntut pengorbanan. Dan yang keempat, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun hidup tidak menjadi mudah? Percaya kepada Tuhan tidak berarti jalan hidup akan selalu mulus, melainkan jaminan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Kesulitan diizinkan untuk mengikis kesombongan, melatih ketekunan, dan mendewasakan karakter kita. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, jika hidup ini adalah pertanyaan, maka jawabannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berserah, dan tetaplah bersyukur. Selamat bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.